Untuk itu kami berinisiatif untuk menggagas satu gagasan besar tentunya. Bagi kami besar itu. Satu pesantren, satu pabrik tempe. Wah, gagasan betul. Jadi kami di 2016 itu punya satu LSM, Lembaga Survei Masyarakat. Namanya Santri Pembela Nusantara. Santri Pembela Nusantara ini itu visinya adalah kemandirian dari ekonomi dan pangan pesantren. Jadi mandiri ekonomi, pesantren mandiri ekonomi, dan pesantren mandiri pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dan juga pembaca majalah Sahid dimanapun berada, hari ini kembali kita bertemu di studio channel majalah Sahid, channel official majalah Suara Hidayatullah. Alhamdulillah di studio kita, studio majalah Sahid, kehadiran dua tamu yang alhamdulillah hadir jauh-jauh datang dari Sumatera Utara, tepatnya di Serdang, ya, yaitu Ustadz Ari Handoko dan Ustadz Indra Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Berkah insya Allah, mudah-mudahan ini bukan yang pertama, tapi yang berikutnya bisa juga hadir. Baik, para pemirsa di mana berada, Ustadz Ari Handoko dan Ustadz Indra Lubis ini merupakan dua sosok yang duanya, kalau Ustadz Ari merupakan mudir pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Taruna Al-Qalam. Kemudian kalau Ustadz Indra Lubis, beliau adalah mudir pesantren Darul Arafah. Ada yang menarik yang akan beliau sampaikan di podcast kita pada hari ini, yaitu bahwa ada satu buah pemberdayaan yang bisa dilakukan oleh pesantren, dan ini sudah beliau lakukan dan sudah beliau praktekkan di kedua pesantren ini sudah dari tahun 2017. Berarti sudah 6 tahun. Apa pemberdayaan ekonominya? Yang menarik adalah tempe. Nah, ini makanan kita sehari-hari, makanannya orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Iya. Betul ya? Makanan orang Jawa diproduksi oleh orang Medan. Wah, ini menarik. Mungkin kita ingin dapat cerita dulu saat dari Pak Ari Handoko selaku penggagas tentang pemberdayaan ekonomi tempe ini. Gimana awal ceritanya memilih pemberdayaan ekonomi pesantren melalui tempe? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz apa tadi namanya? Ustaz Ahmad. Jadi kita itu Damanik boleh dibawakan. Orang Medan semua ini. Awal mulanya kan mencari usaha apa yang menarik di pondok pesantren kita, karena kita tahfiz Quran. Kemudian anak-anak di tempat kita itu kan tidak semuanya berbayar. Ada yang yatim, ada yang duafa. Waktu jumlah santrinya masih sedikit, saya masih gampang lah. Ketika santrinya udah naik ke angka 40, kita mulai agak kelepak-kelepak juga gitu, kalau bahasa Medannya. Akhirnya kita mencari usaha yang tepat ini untuk pemberdayaan santri dan bisa menopang kehidupan ekonomi di pondok pesantren, terutama di tempat kita dulu awal mulanya. Nah, akhirnya saya ketemu dengan salah seorang di Jakarta ini, namanya Pak Dadi Maskar, yang mengajari kita untuk membuat suatu usaha berbasis kedelai. Nah, dari situ akhirnya saya belajar, terus kita dibawain alat waktu itu ke Medan, terus saya produksi dan akhirnya bisa. Nah, terus saya kembangkan sampai berdirilah beberapa unit-unit pabrik tempe di beberapa pondok pesantren yang ada di Sumatera Utara. Dan akhirnya sampailah kepada pemberdayaan santri. Jadi santri diajari membuat tempe dan memproduksinya. Itu awal mulanya Ustaz. Seluruh santri diajarkan untuk ya, dan di pondok kita itu menjadi salah satu ekstrakurikuler. Jadi semua santri dari SD yang kelas 2 kita udah terima, sampai yang aliyah bahkan yang kuliah itu wajib bisa membuat tempe.
Nah, kalau dulu tempe yang kita buat itu sama persis seperti tempe yang di pasar. Nah, sekarang sudah banyak olahannya. Ada keripik, ada rendang, ada bacem, ada daging tempe, ada brule, ada egler, ada cukis dan macam-macam. Kalau pesantren ini sendiri sudah dimulai sejak kapan? Pondok kita dimulai tahun 2013 izin operasional. Kalau berdirinya 2010 akhir. Gitu. Berapa santri? 183 orang. 183 orang. Ya. Dan itu dengan tetap ada yang yatim juga, duafa juga, dan semua di backup dari usaha itu ya, usaha tempe. Iya. Dan sekarang kita sudah mengembangkan sampai untuk perkebunannya, menanam kedelai. Baik. Kenapa? Gimana tuh ceritanya? Kok bisa langsung membuat pabrik ya? Apakah sebelumnya ada upaya-upaya dulu, misalkan membuka pasar terlebih dahulu sebelum sampai membuat pabrik? Oh, enggak ada. Jadi model saya itu berdagang, berbisnis. Ya ketika kita sudah punya niat, ya laksanakan saja, jangan takut-takut. Nah, namanya udah punya niat kan. Nah, jadi kalau kita tunda-tunda, nanti akhirnya berpikir nggak akan jadi itu. Jadi langsung laksanakan, buat panggilan anak, latih. Nah, insya Allah berkembang. Karena itu makanan sehari-hari kita kan, tempe. Tapi untuk kemudian langsung diserap pasar cepat itu Pak Ustadz. Nah, kita butuh waktu kurang lebih waktu itu 6 bulan. 6 bulan. Mengurus perizinan, halal, PIRT sampai BPOM. Gitu. Tanpa ada perizinan maka pasar nggak akan pernah mau menampung produk kita. Gitu. Jadi harus diurus dulu perizinannya. Berapa pertama kali memulai satu usaha itu untuk bisa membentuk pabrik itu gimana? Kalau investasinya nggak besar. Kalau dulu saya itu investasinya sekitar 45 jutaan karena skalanya masih 50 kilo. Kalau produk memang langsung jadi keripik. Apa sebelumnya berapa tahun untuk mengawali jadi tempe biasa saja dan diterima di pasar? 6 bulan. 6 bulan itu? 6 bulan. 6 bulan itu masih hanya bentuk konvensional ya, konvensional aja ya? Setelah keluar izin kita semua sampai di BPOM, baru kita main di beberapa pameran-pameran. Dan itu udah pengembangan produk ya Mas? Sudah pengembangan produk. Dan insya Allah nanti kita siap membantu pondok-pondok yang lain. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Indra untuk perluasan bagaimana pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia bisa mengembangkan usaha tempe untuk internal di dalam. Dan saya siap untuk melatihnya. Nanti akan ada penjelasan dari Ustaz Indra. Ya, sebelum ke Ustaz Indra, mungkin perlu juga ikut gambaran ya. Apakah dengan jumlah santri sekarang ya sudah 100 lebih ya, sudah 100 lebih ini, semua secara pembiayaan bisa tertutupi dari bisnis tempe ini? Yang duafa yatim tertutupin. Yang yatim tertutupin. Bahkan sekarang kita sudah mengkuliahkan alumni ada 11 orang. Yang kita tanggung dari unit usaha tempe. Jadi ada berapa, kalau si produk ada berapa banyak produk selain dari tempe yang konvensional di pasar, produk-produk lain yang dihasilkan dari situ sudah berapa jenis? Yang sudah kita buat di pesantren kita kurang lebih ada 86. 86 jenis produk nih. Dan saat ini sedang kita pamerkan ada kurang lebih 22 produk di Jakarta Convention Center. GCC. 86 produk sekarang berarti yang dipamerkan baru 22 yang dibawa karena nggak kebawa semua sama pesawatnya. Baik Ustaz Indra, kalau Ustaz Indra sendiri di pesantren Darul Arafah juga mengembangkan yang sama Ustaz? Iya, sudah. Jadi memang hal yang sama. Saya ikut Ustaz Ariandoko untuk mengembangkan usaha tempe di pesantren. Dan untuk itu kami berinisiatif untuk menggagas satu gagasan besar tentunya. Bagi kami besar itu. Satu pesantren, satu pabrik tempe. Gagasan betul. Jadi kami di 2016 punya satu LSM, Lembaga Survei Masyarakat. Namanya Santri Pembela Nusantara. Santri Pembela Nusantara ini itu visinya adalah kemandirian dari ekonomi dan pangan pesantren.
Jadi mandiri ekonomi, pesantren mandiri ekonomi, dan pesantren mandiri pangan. Jadi untuk itu tahun 2019 kita gulirkan, terutama yang paling utama di pesantren Darul Paraya tentunya di Lobakri. Kita punya santri sekitar 2.500 orang. 2.500 orang. 2.500 orang. Lantas ada kebutuhan untuk pangan santri yang di tempe, kita minta bantuan Ustaz Ari Haldoko menghadirkan alat-alat sebagai penunjang tempe sehat namanya, tempe sehat. Dan alhamdulillah dalam tidak kurun waktu yang tidak begitu lama, hanya 2 bulan saja, kita sudah mendirikan pabrik tempe sehat di Darul Arafah dan bisa menutupi semua kebutuhan tempe pesantren kita dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah. Tapi masyarakat sekitar juga diperjualbelikan kan? Untuk masyarakat sekitar yang mau membeli langsung ke pabrik. Tapi yang utama untuk santri kita. Santri kita alhamdulillah sekarang makan tempe sehat yang terjamin, kedelainya terjamin, pengolahannya juga terjamin sehat, karena tidak ada lagi hal-hal yang menjadi moto kita sekarang ini, semakin bersih semakin sehat. Jadi tempe kita semakin bersih semakin sehat. Itu moto tempe sehat. Alhamdulillah. Dan ini ingin kita kembangkan bahwa pesantren-pesantren ini perlu seperti itu, dan biayanya tidak begitu mahal. Tidak begitu mahal. Tidak perlu untuk menunggu orang lain membantu pesantren lantas membeli. Tidak. Murah sekali. Tadi cuma dari mulai membangun pabrik sampai kemudian mandiri secara ekonomi hanya dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan kita. Berapa volume usahanya untuk yang sehariannya atau saat ini 125 kilo kedelai per hari. Dan itu hanya untuk dalam saja. Ya, kita memang fokus untuk anak-anak pangan santri. Pangan santri. Ya, jadi kita fokus ke situ dan kita ingin pesantren-pesantren juga begitu. Kita fokus ke dalam. Lantas kalau memang ini berlebih, nah kita bisa ikut selain Doko untuk buat turunan dari tempe tadi sampai 80-an. Saat itu mungkin bisa ceritakan saat ini yang sudah istilahnya menginduk secara usaha atau yang sudah terwarnai lah katakan pesantren sudah berapa banyak sih yang mengikuti jejak itu? Iya, jejak Al-Falah dan juga Darul Arafah. Ada 24 titik. 24 titik. Ada pesantren sampai ke Subang. Juga. Sampai ke Subang. Sumatera Barat juga ada. Sumatera Barat. Jadi itu ada pesantren, ada usaha kecil, ya ibu rumah tangga, ada juga restoran yang membuat tempe mandiri dia. Ada pemerintah. Dia bikin sendiri ya? Dia mesin sama kita, mesin alat. Lantas dia buka beberapa warung yang tempenya itu memang tempe sehat. Makanya kita terus kembangkan ini. Iya. Tapi pertanyaannya apa bedanya tempe sehat dan tempe saya ingin jadi penasaran juga. Insya Allah kalau masyarakat yang tahu pabrik tempe konvensional, apa yang kami bilang ini mereka tahu. Dan moto gitu ya? Saya bilang tadi saya tidak bilang kebalikannya. Moto semakin bersih semakin sehat. Nah itu. Itu nanti kita tahu lah, kita menjaga. Kalau bagi pelaku membuat tempe tahu itu ya. Dan mungkin masyarakat yang rumahnya dekat tempe, tempe. Apa yang saya bilang nanti kita akan juga sertakan foto-foto. Boleh. Bukan foto, kalau bisa menjelaskan bisa liputan ke tempatnya. Oh, alhamdulillah. Internet dan juga setari. Datang. Amin, insyaallah. Kita bisa hadir di sana ya. Oke, kemudian gimana caranya untuk bisa bergabung dalam tadi santri pembelaan Nusantara terutama dalam kemarin ekonomi ini? Mungkin ada bisa kita kan yang kan juga Hidayatullah nih Ustaz. Betul. Mungkin kita perlu informasikan Hidayatullah kan memiliki cabang pesantren di se-Indonesia. Nah, ini bisa pesantren. Betul. Ini kan bisa menjadi inspirasi untuk pesantren-pesantren. Silakan. Saya sebenarnya terinspirasi dari Hidayatullah. Hidayatullah itu memang betul dari tahun 1983 saya mendengar hebatnya Hidayatullah menggerakkan ekonomi umat. Saya bangga datang ke sini
Alhamdulillah. Saya terharu bisa hadir di kantor Hidayatullah karena sejak saya jadi santri di Gontor 83 saya sudah dengar Hidayatullah. Beberapa teman saya juga ikut menjadi mungkin pengurus ya di Hidayatullah ini. Jadi pesantren ini perlu bersatu mandiri tanpa mengandalkan tanda kutip orang lain, bahkan pihak lain, bahkan saya bilang tidak mengandalkan pemerintah untuk mandiri secara ekonomi dan pangan. Kami banyak punya gagasan dan kami siap sekali membantu bagaimana pemberdayaan ekonomi dari yang mungkin dari kecil lah. Ya, tak mungkin kita menunggu dana sekian. Kita dari kecil saja, dari hal-hal yang kecil. Dan insya Allah pesantren bisa mandiri secara ekonomi dan mandiri pangan. Jadi ketahanan pangan pesantren itu kita akan gigih untuk membantu pesantren-pesantren. Santri Pembela Nusantara ini hadir 2016 atas mungkin rasa yang kurang kurang pas, di mana mungkin teman-teman kita yang masih memikirkan bagaimana cara agar pesantren bisa mandiri secara ekonomi. Ustaz tadi sudah cerita bagaimana hanya dengan 5 huruf tempe ini kita bilang itu hal yang remeh sekali, bisa dibeli di pasar, harganya paling 4.000. Tapi insya Allah hal yang kecil ini bisa menjadi satu hal yang membanggakan kita semua. Karena ini makanan masyarakat asli Indonesia, tidak ada di luar negeri. Tempe ini memang asli. Bahkan luar negeri mahal ya? Mahal sekali. Ya, kalau ada orang mencari tempe mungkin di Korea atau Jepang, itu harganya sampai 300.000, 200 ke 300.000 per piece. Yang di sini hanya 5.000. Dan ini memang penuh gizi. Penuh gizi. Kita hanya mengatakan makan tempe, santri mental tempe. Saya kira ini harus kita ubah. Dengan tempe kita berdaya, dengan tempe kita kuat, dengan tempe kita bisa mengalahkan yang lainnya. Baik, Pak, artinya sangat terbuka kalau dari SPN sendiri. Ya, untuk membagi ilmu, membagi wawasan, kami terbuka sekali. Silakan datang, silakan berkunjung. Kita juga punya DPP-nya ada di Deli Serdang ini. Deli Serdang. Ya, Dewan Pusatnya kalau di sini di Jakarta, Hidayatullah. DPP SPN itu di pesantren Daropa Raya. Kita di atas dan untuk semua golongan. Jadi silakan. Kalau Hidayatullah kan saya bilang tadi sama Pak Saiful, Hidayatullah ini 600 pesantren, 73.000 santri. Allahu Akbar. Itu dengan satu merek. Mereknya Hidayatullah tempe. Hidayatullah tempe. Kalau SPN Santri Pembela Nusantara, kita mau ini mereknya banyak. Ya ini yang itu kan banyak pesantren ini, tapi bersatu di SPN. Kita akan membagi pengalaman, kita akan membuka jaringan. Ya, dengan satu kata, kedelai sebenarnya. Tempe dan kedelai. Baik. Insya Allah berkah. Baik, berarti pemirsa dan juga pembaca channel Majalah Said, kalau ingin dapat informasi lebih lanjut nanti bisa dilihat di caption harus mau hubungi kemana atau hubungin ke Majalah Hidayatullah. Insya Allah nanti kita bisa juga fasilitasi untuk bisa belajar bersama dan juga mengembangkan ekonomi pesantren. Ustaz Ari, soal kedelai gimana Ustaz? Kan selama ini kan kita impor tuh Ustaz kedelai dari Amerika ya. Ustaz juga kemarin kalau nggak salah saya lihat di Facebook tadi saat menuang peresmian USSIC itu dengan menuangkan kedelai dari Amerika. Gimana soal kendala? Ya dulu kita pakai ke tempe ini menggunakan kedelai Amerika karena memang Indonesia masih kekurangan, yaitu minus 2,7 juta ton per tahun. Tapi seiring berjalannya waktu, saya dan Nusa Indra dan ada beberapa teman lagi di Sumatera Utara yang mulai melakukan pergerakan penanaman kedelai Indonesia supaya bisa menutupi dan mengurangi impor ini. Yang upaya-upaya kita lakukan. Alhamdulillah
sampai hari ini kita sudah bisa memproduksi benih kedelai sendiri dan bisa memproduksi untuk tahu tempe dari kedelai kita sendiri. Walaupun masih ada juga kita menggunakan impor karena masih kurang. Nah, kalau ini disatukan oleh pondok-pondok pesantren yang ada, terutama dari Hidayatullah, maka pergerakan penanaman kedelai ini bisa masif sifatnya. Selama pondok-pondok pesantren mulai berpikir, ayolah kita nanam kedelai, ayolah kita tanam dan kita ajarin anak-anak kita untuk nanam kedelai itu. Saya rasa bisa. Berarti ini satu buat upaya besar sebenarnya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan. Betul. Iya. Tapi ada kontribusi pemerintah nggak sih di bantu dalam proses ini? Ada, pemerintah akan membantu, sifatnya bentuknya itu CPCL, calon petani, calon lokasi, dalam bentuk benih dan dalam bentuk pupuk. Itu bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada saat ini. Namun itu nggak besar. Tapi kalau kita berupaya sendiri lewat jaringan pondok pesantren, saya rasa itu lebih kuat. Dibandingkan kita harus menunggu nih CPCL-nya kapan turun, ini kapan terlaksana, akhirnya kita nggak jadi nanam. Nah, impor lagi. Nah, ini harus kita pikirkan untuk generasi yang akan datang. Karena saat ini dunia ini sudah mulai berpikir menutup keran pangannya untuk kebutuhan mereka sendiri. Sementara kebutuhan manusia untuk protein itu besar. Nah, bisa kita bayangkan kalau beberapa tahun akan datang, Eropa, baik itu Amerika, Brazil, Ukraina, negara-negara penghasil kedelai mengunci kedelainya, tidak bisa impor ke kita. Maka generasi kita di pondok-pondok pesantren ini terutama akan kekurangan protein. Maka akan terjadi stunting yang besar. Gimana kita mau belajar bahasa Arab kalau proteinnya kurang, mau belajar ngaji kalau ngantuk gitu. Nah, kan saya menghimbau dalam kesempatan kali ini Ustaz, kepada seluruh sahabat-sahabat di pondok pesantren dan santri-santri agar mulailah kita berpikir ketahanan pangan bangkit dari kedelai Indonesia itu sendiri. Bismillah. Kalau sekarang dari bisnis tempe ini Al-Qalam sudah bisa membangun apa? Alhamdulillah kita sudah bangun satu masjid itu murni dari uang tempe. Masya Allah, masjid ya? Ya masjid. Walaupun belum siap. Nah, walaupun belum siap tapi sudah menghasilkan 672 juta Ustaz. Masya Allah. Itu murni dari uang tempe, saya beli tanahnya. Kemudian beli batu batanya, beli semennya, tidak ada minta uang siapapun. Jadi sudah satu masjid putri yang kita bangun. Ini merubah mindset juga ya, dari proposal menjadi kemandirian ekonomi tadi, dari tempe. Oh ya, kalau kemudian mungkin dijawab Pak Ustadz Indra ya, tentang membawa tempe ke dunia itu gimana ceritanya? Oh ya, kita hadirkan tempe ini sebagai makanan masyarakat dunia, sebagai mungkin ganti protein hewani, ya protein dari kedelai itu sendiri. Dan ini hal yang sangat mudah sekali. Ya kebiasaan kita mungkin tempe goreng ya. Ini sekarang udah banyak pengembangan tempe, ada tempe yang bisa rasanya itu seperti rasa nagih, ya tempe yang mungkin ada ya bacem ya kalau orang Jawa, bacem tempe. Banyak kali. Sudah ada ekspor luar negeri? Sudah. Dari Indonesia itu ada ke Korea, ada ke Jepang. Ini dilakukan oleh SPN? SPN belum sampai ke arah ekspor, tapi rekan-rekan kerjasama kita itu sudah pada mulai ekspor. Dan insya Allah 2024 kita upaya bahwa haji Indonesia itu makan tempe yang dibuat oleh SPN. Insya Allah. Kita bayangkan ya, jemaah haji kita. Baik para pemirsa dan juga baca majalah Suara Hidayatullah. Tadi kita sudah mendapatkan banyak inspirasi ya, dari kedua narasumber kita, Ustadz Ari Handoko MA dan juga Ustadz Indra Lubis, tentang bagaimana membangun kemandirian ekonomi dari tempe. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa diserap oleh para pemirsa, juga para pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan SPN siap berkolaborasi untuk mengembangkan ini dan menuju kepada ketahanan pangan Indonesia. Demikian podcast kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih kepada Ustadz
Ariando dan Ustaz Indra Lubis atas kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.